Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Al Nadirin Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan penilaian di tim Office 365. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman Anda. Baik, kita mulai. Untuk melakukan penilaian ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah membuat soal di Microsoft Form. Yang kedua, menambahkan form soal di tugas tim. Dan tentunya yang terakhir adalah mengunduh dan mengolah nilai dari Teams. Untuk yang pertama, membuat soal di Microsoft Teams. Pastikan Anda semua sudah login ke akun Microsoft atau Office Anda semua. Kemudian pilih yang form. Kita akan terlebih dahulu membuat form. Langkah yang pertama. Nah, ini adalah contoh form yang sudah saya buat di Microsoft Form. Dan untuk membuat soal, kita pilih yang quiz baru, artinya bukan yang formulir baru. Kenapa? Karena kalau kita memilih yang formulir baru, maka kita tidak akan bisa memberikan jawaban atau kunci jawaban. Formulir form baru hanya digunakan untuk voting dan lain sebagainya. Kemudian pilih tadi yang quiz baru, kemudian kita ketikkan yang pertama tentunya adalah judul dari form kita. Kalau di sini saya memberikan judul ulangan harian KD3.1. Itu adalah contoh form yang saya buat. Kemudian untuk deskripsi silahkan diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru semuanya. Bisa diisi dengan perintah, contohnya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat atau sebagainya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian setelah itu kita bisa menyisipkan gambar di header form kita. Kita cari di perangkat kita, laptop atau PC, ya pilih yang unggah. Kemudian kita cari. Kalau di sini sebagai contoh saya menggunakan logo dari SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa mengganti tema, yaitu dengan memilih tema yang ada di pojok kanan atas. Tema bisa memakai yang sudah ada di sini, atau kita bisa mencari gambar di internet, yaitu sudah disediakan oleh Bing di sini. Kita ketik. Contohnya di sini adalah karena pendidikan agama Islam, jadi saya ketikkan masjid. Sudah atau Masjidil Haram, ya kan, Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Kemudian kita pilih, kemudian lanjutkan sambil nunggu. Nah, ini tema sudah berubah dengan masjid, gambar masjid. Kemudian untuk membalikan silakan klik tema, ya, untuk menyembunyikan tema sudah ada. Kemudian klik icon plus, ya, tentunya untuk membuat sebuah penilaian. Yang pertama kita adalah harus menyediakan form untuk mengisi data diri dari siswa kita semua. Jadi kita pilih pertama nama, kemudian tambahkan. Yang kedua adalah pertanyaan kita ganti dengan kelas. Nah, kelas. Kemudian yang ini wajib diisi, kita hidupkan, tambahkan lagi. Yang ketiga biasanya adalah nomor absen, ya.
tambahkan, pilih yang teks ya, pilih yang teks ini. Kemudian untuk skor atau poin kita kosongkan karena ini hanya identitas. Jadi kita nanti akan membagi kedua seksi, yaitu seksi pertama adalah daftar hadir. Artinya kalau siswa belum mengisi daftar hadir, identitas diri, maka siswa tidak akan bisa melanjutkan ke soal. Jadi ini seksi yang pertama. Kita bisa preview dengan cara mengeklik tombol pratinju atau preview ini. Kalau tampilan Android HP seperti ini, kemudian kita kembali lagi. Nah, klik yang tambahkan, kemudian di sebelah kanan ada tanda panah, kemudian kita pilih yang bagian yang paling bawah. Nah, ini adalah bagian kedua atau seksi kedua, adalah dari soal yang akan kita buat. Ya, usahakan untuk soal sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan salah satu kekurangan Microsoft Teams adalah tidak seperti di Google Form ya kan, kita bisa menambahkan soal berapapun soal langsung kita bisa. Tetapi kalau di Microsoft Teams atau di form Microsoft ini, kita harus menuliskan satu persatu. Artinya kita hanya bisa copy paste ya kan? Tidak seperti di Google Form. Nah, kita pertanyaan, kemudian sebagai contoh saya di sini membuat dua soal ya kan? Ini soal sudah, kemudian untuk jawaban kita blok, kemudian Ctrl C, kita copy kembali ke Microsoft Form, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Nah, ini untuk jawaban yang terakhir kita buang ya kan, karena hanya 5 opsi, A, B, C, dan E. Nah, untuk memberikan kunci jawaban kita klik pada opsi yang benar ya, sampai muncul tanda checklist atau tanda centang. Untuk poin, karena ini hanya 2 soal, saya isi 50 ya sebagai contoh. Kemudian soal yang kedua sama, kita copy lagi, kita blok. Nah, untuk gambar, untuk tulisan Arab atau huruf yang lainnya selain huruf Latin, kita harus merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk gambar. Jadi di sini saya sudah merubah tulisan Arab itu dalam bentuk gambar. Kemudian untuk menambahkan, kita pilih yang sebelah kanan, yaitu tambahkan berkas atau tambahkan gambar. Ini kita pilih unggah. Kita cari gambar dari tulisan Arab. Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Bukan yang ini, supaya saya lihat soalnya terlebih dahulu. Oh ya, Waalaikumsalam. Berarti yang ini ya. Waalaikumsalam, ini kita open. Jadi kita berikan soal terlebih dahulu dalam huruf Latinnya, kemudian kita upload gambar. Ini sudah muncul. Kemudian untuk optionnya atau pilihannya kita blok kembali,
Kemudian kita kembali ke form kita, kemudian paste. Nah, untuk jawaban yang terakhir kita del. Nah, ini sebagai contoh hanya 2 soal. Ini poinnya 50, jadi soal-soal kalau benar semua dapatkan nilai 100, dan jangan lupa untuk harus diisi, dinyalakan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita bisa review ya. Nah, ini contoh dari form soal yang sudah saya buat. Section pertama berisi identitas diri. Artinya kalau siswa belum mengisi identitas diri maka tidak akan bisa mengerjakan ulangan harian yang kita berikan. Ini ulangan harian KD 3.1 poin 100 ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengatur ya kan, siapa yang bisa mengisi, kapan bisa diisi, dan berapa kali siswa bisa mengerjakan. Ini hanya orang di organisasi yang dapat merespon, artinya yang domainnya sama dengan akun email kita. Kalau di sini Jateng Pintar, maka siswa kita juga harus Jateng Pintar. Nah, kalau yang di atas siapa saja itu artinya orang yang domain emailnya berbeda dengan kita juga bisa mengisi. Kemudian untuk jam kita bisa rubah ya kan, dari tanggal berapa form ini bisa dibuka sampai tanggal berapa, jamnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri-sendiri. Ini contoh adalah tanggal 1 bisa dikerjakan mulai pukul 14.15, kemudian untuk selesai juga tanggal 1 jam 17.00. Oke, kemudian kita untuk kembali selanjutnya adalah bagikan. Ya, kita bisa langsung membagikan form ini dalam bentuk link ke siswa kita. Ini kita salin linknya, artinya bisa share ke grup WhatsApp atau ke Facebook, artinya siswa langsung bisa mengerjakan soal yang kita buat tanpa harus masuk ke tim terlebih dahulu. Ini ya. Nah, untuk agar link tidak terlalu panjang, kita persingkat, yaitu dengan cara kita masuk di tab baru, tuliskan ggg.ggg. Ini agar linknya kita paste di sini, link yang kita copy dari Microsoft Form, kemudian kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Kita tulis di sini sebagai contoh UH 3.1, terus mandar, artinya biar kita mudah mengingat, pertama, kedua juga apabila di share juga tidak terlalu panjang link yang kita share ke siswa-siswi kita ya. Shorten URL, ini sudah semakin pendek ya, menjadi pendek link dari Microsoft Form yang kita buat, kemudian kita copy. Nah, terus kita bisa share langsung ke siswa kita. Artinya siswa bisa mengisi tanpa harus masuk ke Microsoft Form. Ya, tapi kalau jadwal belum sesuai jadwalnya, dibuka pun juga halnya seperti ini, karena tadi saya membuat untuk tanggal 1. Nah, ya hasilnya. Nanti juga kalau sudah melebihi tanggal dari deadline yang kita tentukan juga tampilannya akan seperti itu. Nah, ini karena yang tadi sudah saya buat. Nah, yang kedua tentunya adalah menambahkan form soal di
Teams. Ya, kita pertama masuk ke tim kita, kemudian yang tugas, kemudian pilih yang mulai di bawah tas kita. Selanjutnya kita pilih yang buat, kita pilih yang kuis ya, karena ini adalah bentuk soal ini bisa berupa pilihan ganda atau isi atau jawaban singkat. Kali ini saya berikan contoh dalam bentuk pilihan ganda. Nah, ini sudah muncul. Pertama kita pilih kelas, kemudian tugas, terus kalau sudah mau seperti ini kita klik formnya, kemudian berikutnya. Nah, ini tampilan dari tugas baru yang kita buat. Kemudian untuk jam kita setting lagi. Ini artinya satu form soal bisa digunakan untuk beberapa kelas paralel. Nah, karena di sini waktunya berbeda-beda antara satu kelas dengan kelas lainnya, jadi kita setting ulang waktu mengerjakannya. Jadi kapan bisa mulai mengerjakan, terus kapan batas akhir dari form itu bisa dikerjakan, kita setting di sini. Selasa 1 September nih, kebetulan ini adalah form soal untuk PTS yang penilaian tengah semester. Kemudian 1 September, kemudian tanggal penutupan 1 September, jamnya adalah jam 08.45. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tugas akan dikirim pada Selasa Septembernya, bisa dibuka tanggal 1 September jam 07.15 dan jatuh tempo pada Selasa pada hari itu juga jam 08.45. Turun terlambat tidak bisa, artinya walaupun terlambat 1 detik pun siswa sudah tidak bisa mengerjakan. Nah, kemudian kita bisa isikan petunjuk di sini yang paling atas, ya kan? Kita paste saja di sini. Kita preview, kalau sudah klik jadwalkan yang ada di pojok kanan atas, karena kita memberikan tugas dalam waktu yang akan datang. Oke, ini sudah selesai untuk satu kelas, atau kita ulang satu kelas lagi untuk kelas lainnya. Pertama klik tugas, kemudian pilih kelas dari apa yang akan kita berikan, pilih yang berikutnya. Kita setting ulang, kita buat ya kan, quiz. Nah, kadang belum muncul seperti ini, jadi tidak usah khawatir. Kalau kasusnya seperti ini, silahkan klik batal, kemudian ulangi ya. Juga untuk siswa-siswa semuanya, kalau mengerjakan di tim kok tidak muncul, alangkah baiknya ditutup terlebih dahulu, kemudian diulangi. Nah, kita ulang. Nah, ini sudah muncul ya. Klik berikutnya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita bisa, pertama kita isi petunjuk dari ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir tahun. Kita isi di sini yang paling atas, atau kita bisa copy paste, atau kita bisa langsung menulis di situ. Kemudian untuk jadwal ini ya, kemudian edit ya, tanggal jatuh tempo ya, pilih itu aja, nanti sudah 3 hal sudah masuk. Kita setting di sini. Pertama,
jadwalkan untuk ditugaskan di masa mendatang ya. Kalau kita ingin menugaskan di berapa hari yang ke depan ya. Kemudian tanggal jatuh tempo juga kita isi. Ini tanggal 1 September, jamnya juga kita isi jam 08.45. Kemudian tanggal penutupan itu sama 1 September, diisi juga, jamnya juga sama dengan jam tanggal jatuh tempo. Nah ini seperti tadi. Nah ini yang di bawah ini, turn in terlambat tidak diperbolehkan, artinya siswa tidak akan bisa mengirim apabila sudah terlambat dari jam yang kita tentukan walaupun 1 detik. Kemudian klik yang jadwalkan. Nah itulah langkah-langkah untuk membuat tugas penilaian di Microsoft Teams. Kemudian setelah kita melakukan penilaian, tentunya kita akan mengunduh dan mengolah nilai siswa-siswi kita. Caranya adalah masuk ke tim, kemudian pilih tugas, lalu pilih kelas yang akan kita download nilainya. Ini sebagai contoh kelas 10 IPA 3, terus klik yang berikutnya. Nah ini tugas yang sudah dibuat, kemudian dipilih. Nah, pilih, dan ini sudah ada berapa nilai yang didapatkan oleh siswa-siswi kita. Nah ini juga akan kelihatan siapa yang tidak mengerjakan, mungkin memang benar-benar tidak mengerjakan atau hanya melihat ya. Jadi siswa belum turun in atau belum mengumpulkan, tetapi batas waktunya telah berakhir. Nah, ini sebagai contoh. Kita juga bisa memberikan umpan balik ya kan, komentar. Nah, dan kita untuk mendownload nilai, kalau tidak link langsung ya tidak di sini. Kenapa? Coba kita buka ya, kita buka di sini. Nah, yang kita buka dan hasilnya adalah nilai siswa masih kosong. Kenapa? Karena kita pakai memberikan penilaian lewat Teams. Berbeda kalau kita langsung lewat link ya, form link yang kita buat. Jadi caranya adalah pertama pilih tim, terus kemudian kelas, kemudian pilih yang saluran umum. Nah ini ya, saluran umum, kemudian pilih, ini sebagai contoh sudah ada 2 nilai ya, penilaian tengah semester. Yang pertama ini kita kembali, kemudian yang kedua adalah simulasi penilaian tengah semester ya, dari yang sudah saya buat. Nah kemudian kita kalau mau mendownload nilai, atau kita lihat dulu ya, ini contoh-contoh dari nilai siswa kita, kemudian siapa yang tidak mengerjakan, baik memang tidak mengerjakan atau mungkin dia sudah mengerjakan tetapi belum turn in sampai batas waktu sudah berakhir. Ini ada contoh dilihat, berarti dia sudah mengerjakan tapi belum turn in. Nah untuk mengekspor nilai, kita ini pilih pojok kanan atas, ekspor ke Excel ya. Nah, coba kita buka, ini open. Nah di sini sudah muncul nilai kan. Nah, karena saya masih menggunakan Office 2007, penampilannya seperti ini. Nanti kalau 2010 ke atas sudah berbeda lagi. Nah kita bisa mengolah di sini ya.
Pertama coba saya kasih nomor biar tahu berapa siswa yang sudah mengerjakan. Ya tadi saya sudah bisa lihat di tim ya kan? Ya. Saya kasih pun nomor. Oke. Ini sudah urut sesuai abjad ya kan, gitu. Kita bisa membuat tabel ya, ya. Ini sebagai contoh saja. Oke. Nah, ini sudah nilai ya, dari siswa kita, itu yang 100 berarti poin yang seharusnya didapatkan oleh siswa. Nah, nilainya itu sesuai dengan jumlah soal yang kita buat dan jawaban yang benar yang didapatkan oleh siswa. Itu adalah nilai akhir yang didapatkan oleh siswa-siswi kita. Jadi cukup mudah untuk melakukan penilaian dengan Microsoft Teams ya. Nah, ini email address ya kan, alamat email dari kita kalau di sini catangbintar.id kan. Nah, ini nilai tengah semester. Ini kemudian ini simulasi penilaian tengah semester. Atau kita coba sekali lagi pilih kelas yang lain. Tadi caranya adalah pilih tim, kemudian pilih kelas, kemudian ke saluran yang umum atau channel yang umum, kemudian yang nilai kan atau grade, dan ekspor ke Excel ya. Oke, kita tunggu terus, kita buka lagi. Nah, ini sama seperti tadi, kita kasih penomoran atau kita bisa masukkan langsung nilai yang sudah kita download ini ke daftar atau buku nilai kelas kita, kelas yang kita ampu. Ini sama, kita buat tabel seperti tadi. Nah, ini kita bisa atur tinggi row, kemudian kolomnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, apabila video-video dalam channel ini membantu Anda semuanya, tolong share sebanyak-banyaknya ke teman Anda, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Al-Nadirin Channel. Terima kasih sekali, dan mohon doanya supaya channel ini terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya. Kita buang aja yang ini. Nah, ini adalah nilai yang siap kita masukkan ke buku nilai kelas kita. Untuk pengguna Microsoft Office 2013 ke atas dan 2013
dan 16 tentunya akan lebih mudah ya, dalam Excel ya kan, karena fiturnya lebih banyak. Kemudian kita bisa save nilai ini ya. Ini kita pilih di mana akan kita simpan dokumen file nilai ini. Oke, sudah kita simpan. Nanti kita kembali lagi ke Teams, atau kita juga bisa melihat jawaban setiap peserta didik kita ya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Yang caranya buka tugas, kemudian pilih kelas. Berikutnya, nah ini kita pilih yang ini, pilih tugas dulu ya kan, kemudian pilih buka di form. Ini tadi kita pilih yang ini ya, buka di form yang ada di sebelah kanan. Sambil menunggu di sini kita bisa melihat hasil dari siswa-siswi kita ya, pekerjaan dari siswa kita ya, mana namanya siapa, terus jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah akan terlihat ya. Karena koneksinya juga agak lambat ya, sambil menunggu jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Apabila ada pertanyaan silahkan, apabila ada pertanyaan atau masukan untuk channel ini silahkan tulis di kolom komentar dan saya sangat berterima kasih. Nah, kita bisa pilih nama siswa kita di sini ya. Ini misalnya Siti Kuswati. Nah, ini jawaban yang salah mana dan jawaban yang benar juga mana. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.